tambahan 22 juta suara ini yang mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menang satu putaran. Gitu. Konsepnya menjemput. Menjemput. Pak Prabowo kan jelas ya di banyak kesempatan bilang kalau saya menang, saya akan merangkul kubu 1 dan nomor 3 gitu. Karena bagi Pak Prabowo ya, beliau udah nggak butuh lagi misalnya jabatan. Yang beliau butuhkan itu adalah pengabdian buat bangsa dan negara, buat rakyat. Halo kawan muda. Ini buat kawan muda yang mau kaos keren Prabowo Gibran versi Man of Our Time kami, bisa kita akan bagiin ada 5 kaos untuk 5 orang. Caranya follow Instagram dan TikTok. Ada linknya ada pada profile YouTube kami. Komen dan bagikan pada episode Ngobsdul kali ini ya. Pemenang akan diumumkan di Instagram @manofourtime. Oke, kawan muda. Saat ini saya bersama Komandan Tim Fanta dari Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Arief Roshid. Mungkin kawan muda udah banyak mengenalnya, tapi bolehlah sedikit saya kasih tahu sedikit profil beliau. Beliau lulus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Terus kemudian gelar master dan dokter dari Universitas Indonesia. Terus sejak itu emang mahasiswa aktif juga ya. Tengok pernah menjabat ketua umum PBHMI, juga sempat menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia, dan ada lagi jabatan yang nggak kalah mentereng gitu loh. Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia, termuda kalau nggak salah mungkin ya. Terima kasih Mas Arief. Makasih banyak. Sudah hadir di studio kami. Apa kabar? Sehat. Harus sehat. Harus sehat terus. Sampai 14 Februari ya. Ini gas makin kencang aja nih. Udah tinggal 50-an hari ya, 56 hari ya. Kurang dari 2 bulan. Gitu. Mas Arief, mau nanya dulu nih. Sejak kapan sih terlibat di agenda Pilpres? Ini yang pertama apa yang ada sebelumnya? Aku kebetulan di kontestasi Pilpres ya 2014 ya. 2014 waktu itu saya masih ketua umum HMI tadi. Kita dorong waktu itu ada gerakan pemilih cerdas ya. Jadi waktu itu bareng KPU, bareng Bawaslu sama teman-teman Cipayung waktu itu. Umur 22 kali ya? Waktu itu usia saya mungkin sekitar 25 ya. 25 itu ya? Oke. 25-26 ya. Okay. Jadi sejak saat itu udah terlibat ya secara langsung gitu dalam urusan Pilpres ya. Kemudian 2019 waktu itu mungkin waktu itu masih setelah Pak Erik jadi ketua TKN, Pak Erik ngajak 2 orang kan waktu itu. Satu Bang Rosan, wakil ketua TKN, waktu itu sekarang ketua TKN. Sekarang ketua. Dan Bang Bahlil ya, Bang Bahlil direktur TKN Milenial namanya. Nah aku diangkat secara sepihak waktu itu dan sewenang-wenang ya. Secara sepihak dan sewenang-wenang. Sama Bang Bahlil sebagai wakil direktur TKN Milenial. Mungkin belakangan nyari alasannya kenapa bertindak sewenang-wenang kayak gitu. Senior junior itu seperti itu. Jadi sama Bang Bahlil itu ya kakak lah ya, kakak ya banyak bantu, banyak bimbing ya dan waktu diminta ya nggak ada pilihan lain kan. Jadi kita masuk wakil direktur tanpa SK. Nggak ada pilihan lain itu, ini kalimat merendah kali ya. Tapi pasti Bang Bahlil lihat potensi dong. Ya tadi mungkin karena latar belakang sama ya dari HMI, saya juga di HIPMI bareng beliau ya. Okay. Sedikit banyak tahu lah gitu. Sekarang jadi komandan. Naik pangkat. Cepat aja gitu ya, nggak pakai lama-lama ya. Tim Fanta. Aku mau tanya deh, kenapa sih namanya Tim Fanta, Mas? Ya mungkin kan aku lihat
nomenklaturnya itu komandan Alfa buat teritori A gitu ya. Bravo itu Mas Budi komandan komunikasi ya. C Charlie, Delta, Echo, Fanta. Saya kebagiannya Fanta itu. Ketika dapat kebagian nama Fanta, teman-teman dalam tim dan sebagai komandan bisa memaknai sendiri gitu kan, Fanta apa gitu. Ya akhirnya kita jadiin itu sebagai apa namanya, misalnya ya tempat kita di Jalan Surabaya Menteng itu kita sebut Fanta Headquarters misalnya. Kemudian kanalisasi anak-anak mudanya kita buatin namanya Fanta Cluster gitu. Jadi sepertinya lucu juga itu namanya ya. Kalau dulu jinglenya itu Fanta berfantaria. Itu cocok tuh. Itu minuman ya. Iya. Kalau minumannya minuman gitu. Nah, kemudian ya, ini kan emang tim ini memaintain generasi mudanya ya di situ ya. Ini kan di Litbang Kompas merilis separuh jumlah Gen Z atau sekitar 54,5% memilih Prabowo Gibran. Bagaimana strategi untuk mempertahankan jumlah pemilih itu? Dari generasi ini kan gede banget ya angkanya. Strategi gimana tuh Mas? Ya malah kita berpikir pengen nambah ya. Harus tambah lagi. Gitu. Kalau bisa sampai 70% kali ya. Karena kalau lihat tren ya yang ada ini memang apa yang Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya di banyak kesempatan bicarakan bahwa seorang Prabowo Subianto itu tidak banyak lah orang senior gitu ya yang seperti Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo ini kan punya karakter yang sama generasi muda itu dekat gitu ya, walaupun usia mungkin cukup jauh gitu, tapi beliau ini di orang-orang sekitarnya pun ya kan itu banyak melibatkan orang muda lah gitu ya. Sehingga pada saat dan ini ya Mas Yahdi itu gak banyak gitu orang senior gitu yang mau rela gitu. Agak anomali begitu. Yang mau memberi ruang yang besar kepada orang muda. Nah, apalagi pada saat beliau milih Mas Gibran misalnya. Jadi kalau kita mundur sedikit ya, bagaimana misalnya Pak Prabowo dengan siapa anak-anak muda di sekitarnya kan, itu kan banyak sebenarnya. Dan ketika milih Mas Gibran itu yaitu semakin mengkonfirmasi bahwa Pak Prabowo ini senior yang sangat membuka ruang yang besar kepada orang muda gitu. Nah, selain itu figur Mas Gibran kan di antara figur dua pasangan yang lain kan nggak ada yang usia muda ya gitu. Mas Gibran 36 tahun kali sekarang. Lainnya cukup matang, berumur. Yang lain berumur gitu. Jadi makanya kalau sekarang tadi data yang disampaikan Mas Yahdi itu 54 sekian persen ya. Gen Z maupun milenial itu berpihak kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya kira karena dua alasan itu. Nah, sehingga kami sebenarnya tidak begitu sulit lagi gitu untuk membangun strategi gitu ya, bagaimana tidak hanya mempertahankan saya kira tapi juga harus menambah ceruk ini gitu. Optimis. Kita optimis banget gitu karena tadi ya Mas Yadi kalau bicara latar belakang, background gitu ya, karakter dan teman-teman kami misalnya saya tadi kan latar belakang aktivis ya, kemudian bergerak di mengadvokasi lah narasi-narasi kepemudaan itu sih ya 2012 kali. Pada saat Indonesia ini pertama kali punya yang namanya bonus demografi. Jadi kalau dulu 2012 kemudian 2014 ya pada saat Pak Jokowi terpilih, 2015 kami diundang ke istana. Kita bawa satu usulan ya, kebijakan bahwa agenda kepemudaan ini nggak bisa lagi cuma jadi tanggung jawabnya Kementerian Pemuda Olahraga. Akhirnya 2017 Pak Jokowi ngeluarin satu peraturan presiden tentang koordinasi lintas strategis kepemudaan. Itu melibatkan
puluhan kementerian lembaga untuk terlibat gitu. Jadi tujuannya sorry? Untuk mengkoordinasikan semua stakeholder ya pemerintah untuk ngurusin soal pemuda. Gitu. Jadi kan selama ini kita hanya berpikir Kementerian Pemuda Olahraga satu-satunya. Padahal di nomenklatur lah program dan lain-lain itu semua bicara anak muda ya, puluhan lah. Makanya Pak Jokowi ya 2017 itu mengeluarkan Perpres itu, dan 2019 ya kalau kita masih ingat baru tuh kita mengenal istilah staf khusus milenial ya. Kemudian menteri muda ya, ada Mas Nadiem, sekarang Mas Dito. Di BUMN kemudian lahir direktur komisaris milenial misalnya kan, porsinya 10%. Nah, jadi di perkembangan bangsa ini ternyata jumlah yang besar, jumlah anak muda yang besar itu setelah ada afirmasi kebijakannya memang kita butuh representasi. Nah, inilah yang bagi kami ya strategi, kan visi besarnya kita kan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ada keberlanjutan, ada penyempurnaan di sana. Jadi keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi apa yang sudah dibangun atau diletakkan oleh Pak Presiden ya sebagai misalnya sebagai kebijakan ya, itu ujungnya butuh representasi gitu. Nah, representasi Mas Gibran ya, sehingga apa yang berikutnya kemudian kami turunkan dalam berbagai strategi itu ya, misalnya tadi kita buat satu tempat tongkrongannya lah gitu, satu pusat komando gitu ya, yang kita sebut sebagai Fanta Headquarters itu, yang membuat semua jenis anak muda ya, baik itu datang dari seniman, semua sena ada olahraga, di situ, ya? semua ada ruangnya di situ. Kemudian setelah itu kita klasterisasi. Ya, sekarang udah ada 22 klaster. Semalam kita ada lagi ide ya bahwa Pak Prabowo ini misalnya senang sama kucing kan gitu. Dan ternyata kan sekarang anak-anak muda banyak banget yang pet senang lover. Pet lovers itulah ya. Jadi itu kita kanalisasi lagi Mas. Jadi nggak bisa misalnya orang yang doyan olahraga kita samain dengan yang pencinta kucing, dan karena beda. Nggak nyambung nanti. Nggak, ya pasti beda kan, beda ini ya. Makanya klasterisasi ini akhirnya menjadi salah satu strategi utama kami gitu ya di Fanta atau pemilih muda ini, sehingga semua kalangan, semua anak muda yang datang dari berbagai latar belakang ya, hobinya mereka itu ada kanalisasi yang kebinekaan dibangun juga di situ berarti ya. Salah satunya kita sebut Fanta Harmoni. Fanta Harmoni ini yang fokus dengan isu interfaith misalnya. Gitu. Jadi ada juga Fanta Nusantara gitu yang mereka advokasi soal budaya gitu kan. Ada Fanta cukup lengkap kreatif, lah ya. Cukup lengkap sekarang tuh. Sekarang udah ada 22. Gitu. Jadi itulah yang tadi ya akhirnya kita bicara setelah afirmasi kebijakannya, kita butuh mengkanalisasi ya dengan representasi ini gitu. Jadi kita ya membuka ruang ya sebesar-besarnya gitu untuk mereka ada keterlibatan gitu. Asik kali suasananya Mas. Saya belum pernah ke sana. Ya main dong ke sana. Itu sih 1 kali 24 jam ya kita terbuka ya. Hidup dong ya. Ratusan kali tiap hari yang datang itu hilir mudik ya, cuma buat main ya, menyalurkan aspirasinya. Dan kita lagi coba nih, beberapa teman-teman di daerah juga punya kepikiran yang sama gitu. Dikembangkan ya, kayak misalnya di Malang ya teman-teman lagi siapin ya, kemudian di Lampung ya, di beberapa daerah lah, di Sumatera Utara misalnya. Ngebangun moodnya seperti di headquarter gitu ya. Iya, harapannya bahkan setelah kontestasi Pilpres pun Mas ya, ini bisa kita terus lanjutkan. Karena gini, saya juga dalam banyak kesempatan bicara bahwa anak muda ini kan selalu hanya sebagai pengambil suara lagi ya, vote getter gitu kan. Gitu. Jadi selama ini kita hanya sebagai objek gitu, atau pemanis panggung depan ya kan. Kebutuhan elektoral aja kasarnya gitu ya. Kebutuhan elektoral, dan ini yang tidak dimiliki oleh pasangan nomor 1 atau sedang dilakukan oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 kan. Ada tim sukses muda segala macam, tapi
keterlibatan mereka pasca itu ya minta maaf. Selama ini kita banyak ditipu aja gitu. Jadi orang muda ini selalu dijadikan sebagai pengumpul suara, begitu selesai kontestasi kita ditinggal. Kalau ini dikumpulkan Ini jadi ada embrio nanti. Ini ada Mas Gibran sebagai representasi kita. Kemudian setelah itu kita akan siapin kanalisasinya. Gitu. Karena apa yang dilakukan Pak Jokowi kan, itu yang akan dilanjutkan dan disempurnakan oleh Pak Prabowo. Kan, gitu. Jadi inilah yang menurut kami fundamental ya kita jelaskan ke publik gitu ya, bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini tidak hanya sekedar menjadikan anak muda ini sebagai pengumpul suara gitu ya, sebagai tim sukses gitu, tapi pertama ada representasinya Mas Gibran, dan yang lain bentuk-bentuk programnya itu sudah kita siapin semua gitu. Ya, karena 10 atau 15 tahun lagi mereka yang ambil alih. Persis Mas, kayak gitu ya. Gitu. Dan puncaknya kan periode emas 2000 bonus demografi ini kan 2012 sampai 2030 2035 kan gitu. Jadi kalau kita salah pilih pemimpin ya, maka kesempatan buat jadi negara maju kan kita akan hilang selamanya kan. Kan buat jadi negara maju kita butuh tumbuh sekitar 7% tiap tahun. Ya. Nah sekarang kita baru tumbuh 5% kan gitu. Jadi jangan sampai bonus ini menjadi petaka, jadi beban. Kira-kira gitu. Betul. Kan konsekuensi bonus demografi ini bisa jadi the window of opportunity, bisa jadi the window of disaster kan. Iya. Pilih nomor 1, nomor 3 bisa jadi disaster barang ini, ya kan? Bahaya itu. bahaya banget, Mas. Iya. Oke, Mas. Lanjutnya ya ke sekarang sebagai komandan tim Fanta, apa pengamatan Mas Arief tentang suasana kampanye saat ini? Belakangan ini makin panas atau ya emang dinamika masih biasa? Ya. Sebenarnya yang panas ini kubu 01 dan 03 gitu. Panasnya karena sudah banting tulang, tapi surveinya nggak naik-naik. Gitu. Jadi yang kalau kita sih sejak awal ya, positioning Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan sejak awal di tengah kan. Kita menampilkan politik yang gembira, ya, politik yang santun, ya, politik yang riang gembira, ya. Ada istilah gemoy, ya, ada yang joget dan segala macam. Ini adalah bentuk ekspresi politik yang mengarus utamakan kegembiraan, gitu. Politik yang menampilkan sukacita, gitu. Jadi inilah yang sebenarnya ya valid ya atau terkonfirmasi dari data yang disebutkan tadi oleh Mas Yadi kan, bahwa kenapa sih anak muda lebih dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran? Selain figur Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya memang apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan seperti yang misalnya netizen sebut sebagai gemoy itu kan, gitu. Jadi inilah yang saya kira tidak bisa dibendung ya, oleh sebagian elit politik gitu yang selalu memframing bahwa politik kita ini ya misalnya ya ada satu pasangan yang ngomong kalau dia nggak terpilih bangsa ini hancur. Nah itu narasi-narasi itu sudah nggak relevan dengan nggak masuk dengan suasana kebatinan anak muda sekarang ini. Anak muda itu nggak doyan lagi Mas diancam-ancam gitu, ditakut-takutin, karena mereka itu jauh lebih memahami zaman daripada politisi-politisi yang tadi kita sebut. Karena mereka lebih update lebih cepat. Ya. Mereka sumber informasinya kan sosial media, perkawanan, tongkrongan, ya. Sementara politisi-politisi ini selalu bicara dulu waktu saya masih muda flashback. Kan, selalu bicara mundur gitu. Jadi makanya ya kalau kita lihat semua survei ya semua hasil-hasil terkini itu menunjukkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu trennya semakin membaik. Gitu. Ya mungkin juga karena ini ya pemilu itu kan sebuah kontestasi. Kontestasi itu kontes. Kontes itu kan sifatnya memperlihatkan yang bagus, yang baik-baik, yang optimis gitu ya. Bukan sebaliknya, bukan kompetisi, nggak tepat dibilang kompetisi, kontestasi. Gitu ya. Apakah itu yang dilakukan? Ya mungkin salah satunya itu, ya. Karena sekarang kan semakin mereka menebar ya narasi kebencian, ya hoax ya, itu semakin ditinggal. Jadi backfire. Betul, gitu. Jadi memang saya kira setiap ya
apa pepatah yang bilang setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, itu menjadi nggak bisa dipungkiri. Mirip sama apa podcast kita ini kan, Man of Our Time. Iya, itu dia. Mas, silakan minum dulu, Mas. Siap. Ngops dulu. Kita ngops dulu. Ini, Mas, menurut Mas Arief ya, apakah perdebatan sengit di media sosial, terutama sesudah debat perdana Capres kemarin itu, mempengaruhi referensi pemilih anak-anak muda? Aku setelah itu kan keliling, Mas, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, Jogja ya. Hari Jumat besok ini ke Banten, habis itu aku ke Makassar, ke Bali, terus ke Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan. Nah, dari perjalanan itu ya, itu dukungan itu seperti air bah gitu. Dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Jadi bahkan ya orang bilang Jawa Tengah itu merah misalnya, sekarang nggak lagi tuh. Anak-anak mudanya kemarin saya datang dari mana-mana, mereka pengen dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Mulai muncul warna-warna lain gitu ya, mulai muda gitu. Betul. Jadi karena tadi, Mas, karena ya ini kan lagi dicoba di framing kan ya. Kemarin misalnya dengan candaannya Pak Prabowo misalnya kemudian di frame. Nah itu kan framing-framing yang menyesatkan semua, yang hanya untuk mengadu domba ya publik gitu ya. Jadi itu semua sekali lagi ya bagi generasi muda kita udah nggak relevan gitu. Jadi semakin dia menebar ya hoax ya, menebar kebencian ya, memframe kandidat 02 gitu, semakin survei mereka bakalan anjlok gitu. Artinya mungkin mereka sudah merasa cukup di 2014, di 2017, di 2019 seperti itu. Apakah begitu? Jadi 2014-2019 itu kan publik itu dibelah kan oleh dua pilihan ya, yang secara diametral memang sangat berbeda gitu kan. Nah, suasana atau dampaknya itu kan banyak keluarga yang akhirnya pisah ya, akhirnya nggak ngomong satu sama lain. Nah, anak-anak muda yang misalnya ya first voters kita ya, yang pemilih pemula itu pertama kali ini, itu kan waktu itu mereka lihat suasananya. Jadi sehingga ketika 2019 pilihannya ada 3 ya, dan di tengah ini nomor 2 ini selalu menganggap bahwa di kiri dan kanan saya ini bukan musuh kan. Pak Prabowo kan jelas ya di banyak kesempatan bilang kalau saya menang saya akan merangkul kubu 1 dan nomor 3 gitu. Karena bagi Pak Prabowo ya beliau udah nggak butuh lagi misalnya jabatan. Yang beliau butuhkan itu adalah pengabdian buat bangsa dan negara, buat rakyat. Nah sementara nomor 1, nomor 3 ini itu seperti kekuasaan ini segalanya kan gitu ya. Jadi pengen mati aja gitu merebut kekuasaan ini sampai yang lain dikorbanin kan. Apapun ya, fitnah kiri kanan ya, membangun narasi kebencian, bahkan ya tukang bakso pun itu didiskriminasi oleh mereka gitu ya kan. Gitu. Jadi seolah-olah gitu bahwa posisi mereka ini jauh lebih mulia dibanding profesi yang lain. Nah itu yang bagi kita ya, bagi generasi muda utamanya, saya sih beruntung ya karena memimpin pemilih muda ini di saat 3 pasang dan paslon lain ini selalu narasinya itu nggak berubah dari narasi usang itu kan gitu. Jadi saya kira itu Mas, kita berada di momentum yang tepat gitu ya. Strateginya juga tepat ya, dan Pak Prabowo dan Mas Gibran memang sejak awal kan kalau kita difitnah, caci maki kita senyumin aja. Nah itu yang membuat kita ini berjuang ini enjoy aja gitu. Jadi yakin juga. Kenapa? Yakin gitu kan. Iya karena kita enjoy, karena kita yakin ya tentu harus kita enjoy kan. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi ya sekali lagi ini memudahkan ya peran-peran kita di tim kampanye nasional gitu ya, bahwa walaupun di luar ini kan kalau yang lain kan seperti pengen kiamat aja kan gitu ya. Kalau kita sih santai-santai aja ya, jalan terus ya. Kalau mereka kan waduh semua udah dikerahin kan.
Tapi surveinya ya gitu-gitu aja juga ya, bahkan nyungsep gitu. Jadi miris juga ya ngelihat. Ya kita prihatin lah ya. Makanya apa namanya ya, mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran ya. Dan di banyak kesempatan saya bicara juga. Misalnya soal anak muda ini nggak bisa lagi mereka itu pengen instan ya, gitu. Pengen mendekati anak muda hari ini, besok pengen pilih gitu. Harus proses. Ya kalau mau sekarang dibina anak mudanya ya, dijagain tuh 5 tahun, setelah itu baru panen gitu. Jangan bicara anak muda sekarang pengen panen hari ini, itu mustahil gitu. Karena mereka bukan komoditas lagi. Ya kesadaran itu akhirnya mulai tumbuh kan gitu. Karena waduh, saya dari dulu dipakai aja nih suaranya. Jadi kan tim hore apa itu udah capek gitu. Ya kita pernah juga wawancarin salah satu itu milenial gitu ya. Ya selama ini mereka merasa jadi komoditas buat kebutuhan-kebutuhan itu. Ya. Nah terus ini Mas ya, serangan terhadap Mas Gibran kan kenceng ya seperti Mas Arief bilang tadi. Sering blunder dan menghindari debat. Ini kesannya itu ya yang diangkat gitu ya. Menurut Mas Arief itu gimana sih? Ya tadi ya, ini karena orang tidak memahami anak muda gitu. Jadi sehingga kubu 1 dan 3 ini memainkan itu kan gitu. Sementara Mas Gibran sendiri gimana? Mas Gibran kita lihat apa yang dibangun di Solo itu sangat relevan sama kebutuhan anak muda ya. Misalnya ketika beliau bangun Solo Technopark ya. Ya, itu kan seperti membuka ya lapangan pekerjaan baru di Solo ya. Yang mana kan orang selalu bicara digitalisasi, tapi digitalisasi ini cuma di kota-kota besar kan. Kemudian Mas Gibran bawa itu ke Solo ya. Dan kan terbukti ya di Solo tingkat 2 ini ya. Iya kan, dibanding Semarang kan tentu Solo ini di bawah Semarang lah gitu ya. Tapi kan sekarang orang mungkin jauh lebih kenal Solo daripada Semarang misalnya. Gitu. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonominya juga baik gitu ya, semakin membaik ya di tangan Mas Gibran, pariwisatanya tumbuh ya. Orang misalnya ya bicara ini dalam konteks yang lain, misalnya bicara tentang ekonomi dan keuangan syariah misalnya ya. Saya kebetulan sebelumnya komisaris BSI. Mas Gibran ketika buat kerjasama dengan Dubai misalnya buat masjid Grand Sheikh di sana, itu kan jadi wisata religi. Ribuan tiap hari datang kan di situ. Ribuan orang. Itu macet aja di situ kalau kita ke Solo ke masjid itu. Nah hal-hal ini kan yang bagi orang tua gitu ya, atau bagi senior ini kan tidak dipahami sebagai sesuatu terobosan misalnya ya. Mereka mikir aja mungkin sulit gitu berpikir membuka ruang kolaborasi dan segala macam di sana itu. Nah inilah yang bagi kami ya, kita optimis gitu ya, Mas Gibran ini akan bisa saya di banyak kesempatan bicara bahwa Mas Gibran ini ya lokomotif ya dari gerbong besar orang muda gitu. Jadi lokomotif inilah yang akan membawa ya semua kesempatan-kesempatan, membuka kesempatan-kesempatan buat anak-anak muda di seluruh Indonesia ini untuk bisa tampil ya, untuk bisa lebih didengar ya, tidak hanya dipakai suaranya tapi mereka didengar, bahkan diminta juga gitu untuk membantu ya, dimanfaatkan potensinya ya, sehingga bangsa ini yang tadi bonus demografinya besar ya, jumlah usia produktifnya besar, usia mudanya besar. Ini tidak hanya sekedar jadi buih ya, tidak lagi jadi buih di lautan, tapi mereka ini yang akan jadi arus besar gitu. Jadi gelombang kemajuan buat bangsa ini. Menentukan. Gimana nih persiapan Mas Gibran nanti buat Jumat ya, tanggal 22 besok? Tanggal 22. Ya, masih aktif sebagai wali kota juga itu, dan posisi di Solo. Gitu. Gimana Mas? Iya, Mas Gibran saya kira harusnya akan jauh lebih enjoy ya dalam yang akan datang ini, karena kan temanya misalnya tema tentang ekonomi ya. Apa yang dilakukan Mas Gibran ini kan sudah sangat relevan gitu dengan apa yang akan misalnya baru akan didebati nanti kan gitu. Jadi hal-hal itu yang
bagi kami yakin ya Mas Gibran akan menjawab ya semua keraguan-keraguan publik gitu ya. Dan insya Allah ya dalam debat yang kedua, 3, 4, 5 nanti bisa signifikan hasilnya juga buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah lanjut nih Mas, ada strategi khusus nggak tim Fanta untuk ngebahas yang tadi tuh hoax, framing, kampanye negatif, black campaign segala macam itu, terutama yang ke anak-anak muda ini Mas? Kalau boleh kupas sedikit Mas. Ya ntar ditiru lagi sama yang lain. Nggak apa-apa lah, kalau yang baik-baik ditiru nggak apa-apa kali ya. Sedikit aja. Ya sebenarnya sebagian besar tadi saya udah cerita ya bahwa mulai dari tadi ya bicara latar belakang Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Kemudian strategi kenapa mesti ada tempat khusus ya. Fanta Headquarters itu yang kita bedakan dengan posko utama di tim kampanye nasional, kan ada posko utamanya juga. Berbeda dengan kelompok teman-teman relawan misalnya, ini kan hal-hal yang kita lagi bagi kan gitu. Kemudian juga bagaimana melibatkan orang-orang muda ini, anak-anak muda ini sesuai dengan peminatan mereka masing-masing gitu. Ya, misal yang lain kita sedang bangun ekosistem gitu ya, misalnya dalam setiap kegiatan kami melibatkan caleg muda misalnya, kan ini banyak yang orang luput ya, konsentrasi kita ke pilpres saja. Padahal sebenarnya kaki-kaki kita ini ya sebenarnya sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang jadi anggota legislatif ini. Jadi kita punya program misalnya caleg muda ya. Kita punya program melibatkan mereka yang sudah punya relawan muda ya, sampai untuk nyari suara pemilih muda ini. Kemarin kan kita baru luncurin tuh satu platform ya yang bisa kita monitoring setiap saat gimana pergerakan pemilih muda kita ya. Target kita pengen jemput istilahnya itu jemput tambahan 22 juta suara gitu. Karena kita pengen tambahan 22 juta suara ini yang mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menang satu putaran. Gitu. Konsepnya menjemput. Jadi teman-teman muda ini kan agak unik Mas. Kalau dulu mereka ini atau generasi sebelumnya baby boomers ini kan lebih senang diperintah lah gitu ya, atau mungkin digerakin gitu ya sama atasan ke bawah gitu ya, dimobilisasi segala macam. Kalau orang-orang muda sekarang ini itu udah nggak masuk sama mereka gitu. Misalnya mereka suruh datang gitu, kalau tanpa kesadaran mereka sendiri itu mereka nggak akan datang. Jadi inilah yang kami libatkan ya, teman-teman tongkrongan mereka ya, teman-teman ngopi mereka gitu ya. Bahkan di banyak kesempatan kita berinteraksi, lebih milih mereka. Pilihan mereka ini berdasarkan referensi orang tua, sosial media sama perkawanan. Yang lebih dominan itu sosial media dan perkawanan dibanding orang tua misalnya. Nah ini kan sesuatu yang tidak lagi sama seperti logika. Ada perubahan. Ada sesuatu yang bergeser lah ya. Jangan perubahan. Kalau perubahan bergeser. Itu ya 01 ntar. Maaf, saya lupa. Bergeser. Oke. Nah, terus kemudian gaya atau cara berkampanyenya pasangan Prabowo Gibran katanya meniru gaya-gaya kampanye Bongbong di Filipina kemarin itu. Menurut Mas Arief bagaimana? Ya setiap orang tentu punya gaya sendiri ya, gitu ya. Dan ya bahwa sekarang misalnya kan itu soal memakai AI, kartu dan lain-lain itu kan. Nah, itu kan sebenarnya karena curugnya juga sama gitu ya. Melihat bahwa demografi pemilih ini sudah lebih banyak yang muda gitu daripada yang senior gitu. Masanya juga sama. Masanya beda gitu ya. Dibanding yang lalu ya, sekarang. Ya kalau sekarang sama semua model itunya ya ada kemiripan ya tadi karena saya kira demografi pemilihnya lebih banyak yang muda gitu. Mereka lebih senang sesuatu yang sifatnya kekinian ya, mereka lebih senang
yang yang nggak terlalu serius ya, makanya kan yang ditampilkan kartun dan segala macam. Nah itu saya kira karena momentumnya aja yang sedang negara-negara ini sedang populasi pemilih mudanya jauh lebih besar dibanding yang lain. Jadi gitu ya. Kalau ada kemiripan ya mungkin ya gitu. Tapi kita juga nggak ikut-ikutan mereka lah ya, karena kita kan punya strategi yang lain juga. Oke. Nah ini Mas Arief, ini udah sekian waktu berkelindan di anak-anak muda di tim TKN gitu ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman atau nilai-nilai yang bisa Mas Arief sampaikan ke kawan muda kita ini nanti. Mungkin pasti ketemu macam-macam gitu kan. Iya. Ini kanalnya aja udah 22 nih. 22, betul. Nah itu relawan ada 50-an lah yang makanya yang sangat di bawah. Sangat dinamis berarti gitu. Mungkin ada pengalaman atau nilai-nilai yang ketemu di sana yang bisa disampaikan ke kawan muda kita. Silakan Mas, ke kamera itu. Jadi Indonesia sekarang ya sedang tadi mengalami masa yang sangat menentukan ya. Jadi bangsa kita mau kemana ini ya kesempatannya sekarang ini. Ya. Sehingga yang pertama tentu kita nggak boleh tuh salah milih pemimpin ya. Nggak boleh kita menentukan pilihan kita cuma karena suasana hati kita yang tidak pas gitu. Sehingga bagi kami ya memilih pemimpin hari ini tuh menjadi hal yang penting ya. Nasib bangsa negara ini ya, anak cucu kita ya, itu ditentukan oleh seberapa tepat kita memilih pemimpin. Apa Prabowo dan Mas Gibran ini adalah satu-satunya calon yang tidak hanya menempatkan orang muda itu sebagai alat ya, tapi di banyak kesempatan beliau menyampaikan ya, kami ini jembatan ya, yang semua ini bisa menjadi subjek ya dari setiap apa yang akan kita lakukan ke depan gitu. Kemudian yang kedua ya kami tangkap juga antusiasme, animo ya, atmosfer dari orang muda ini sudah berpihak kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena apa? Karena politik yang kita bawa itu adalah politik yang santun ya, politik yang tidak terjebak ya dari satu saling serang ya. Politik yang tidak mengumbar janji atau kebohongan ya, politik yang tidak menebar hoax ya. Nah, atmosfer ini saya kira yang membuat orang muda atau anak muda di seluruh Indonesia ini punya kecenderungan ya untuk berpihak ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, sehingga dua hal ini yang bagi kami ya secara pribadi sebuah patut disyukuri ya. Dan tentu setelah proses panjang ini ya, kita harus terus ya menjaga persatuan, keutuhan bangsa ya, untuk sama-sama menatap ya bangsa kita menjadi bangsa yang disegani ya. Pak Prabowo bilang kita nggak boleh lagi tuh mentalnya mental inlander ya. Mental kita harus jadi mental pemenang ya. Kita ke depan harus bisa buat baju sendiri ya, made in Indonesia, pakai jam tangan made in Indonesia, sepatu made in Indonesia. Dengan seperti itu ada kebanggaan ya menjadi bangsa yang besar ya, dan saya kira dengan seperti itulah anak-anak muda di Indonesia ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, keren. Siap. Gitu kawan muda. Tapi ada satu pertanyaan lagi saya nih yang sengaja saya taruh di belakang. Pas menjadi komandan tim Fanta, Anda langsung mengundurkan diri dari komisaris BSI. Mungkin ada nilai di situ yang bisa di-share ke kawan muda kita. Kira-kira kenapa, Mas? Ya, nasib kita ini ditentukan dalam ruang politik ya. Jadi kebijakan publik itu lahir karena keberpihakan kita di politik gitu. Jadi kalau orang menganggap bahwa politik itu, banyak orang ya menganggap politik itu kotor, politik itu tadi ya palsu ya, politik itu adu domba, caci maki. Nah kita pengen bahwa politik itu ya kemaslahatan, politik itu menghadirkan kebaikan, politik itu mendorong kebermanfaatan buat orang banyak. Nah dalam konteks itu
saya tentu harus memilih ya, memilih berpikir untuk diri saya secara pribadi ya, dengan tetap menjadi komisaris BSI ya, gaji ratusan, tantiem miliaran gitu ya, atau mundur gitu ya dan mencoba peruntungan yang lain gitu, mencoba untuk bekerja ya, mengabdi untuk agenda-agenda yang jauh lebih besar ya. Kalau saya masih komisaris, mungkin hidup saya secara pribadi tercukupi. Tapi dengan saya menjadi komandan pemilih muda di kontestasi Pilpres ini, saya bisa ikut ya menentukan ratusan juta nasib ya orang muda gitu. Misalnya tadi dengan mendorong Mas Gibran sebagai representasi kita, dengan memaksimalkan potensi caleg-caleg muda kita, dengan menggiring ya pemilih muda itu tidak lagi sekedar jadi objek ya, tidak lagi sekedar sasaran pemilih, tapi mereka harus diberdayakan sehingga ke depan ya dalam masa depan bangsa kita, anak-anak muda ini sudah merasa punya kepercayaan diri gitu untuk bisa ada di panggung depan. Nah, itulah yang hari ini kita sedang perjuangkan. Makanya ya tentu kita pengen kembalikan ya politik sebagaimana politik itu dasarnya ya, bahwa dia tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi dia harus bekerja ya untuk kemaslahan dan kebermanfaatan buat banyak orang. Keren ya kawan muda, memilih dan juga mungkin sekaligus sebenarnya Mas Arief ini mencoba menjadi teladan. Itu yang nilai yang kalau buat saya itu yang saya tangkap. Mas Arief, karena waktu ya harus bergerak lagi. Siap. Banyak cerita, nggak dibikin ribet, nggak dibikin ruwet menyampaikannya, tapi nilai-nilainya itu tadi ya, yang mestinya kawan muda rasanya bisa tangkap. Gitu. Terima kasih. Udah hadir di studio kami. Sukses selalu Mas. Sehat-sehat terus. Insyaallah. Karena perjalanan. Ya. Loncat-loncat terus ya deh. Oke. Yuk, kawan muda terima kasih. Sampai ketemu di Ngobsdul berikutnya.